Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Erik Yusuf ya di acara yang insya Allah menginspirasi, yaitu acara Share It. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik ya. Sambut spirit baru dengan cara hapus history doa. Nah, ini edisi spesial tahun baru ya. Biasanya kita kalau tahun baru semuanya pengen baru. Pengen baju baru, pengen barang-barang yang baru. Tetapi kita juga harus memperbaiki hati ini semoga seperti hati yang selalu baru. Wah, kan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu video-video ya. Coba mana ada barista. Siapa ini? Assalamualaikum namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Umi. Namanya Umi? Iya. Oh, Umi. Umi, barista itu singkatan dari apa ya? Ya. Singkatan dari apa barista? Barista yang Barisan? bikin kopi gitu. Oh, Ustaz. bikin kopi. Oh, sangkain singkatan. Oh, barista itu yang bikin kopi. Kamu Iya. bikin kopi? Kopi teh. Gitu. Mana kopinya? Nggak ada tehnya. Iya nanti Ustaz. Sudah, jangan grogi. Masuk skenario. Terus Iya. kamu mesti ngapain sekarang? Nah jadi Ustaz, aku bawa beberapa video yang Ya. sedang viral di media sosial. Oke. Nah izin bacain Ustaz ya. Dibacain apa dilihatnya? Bacain ini. Bacain. Iya. Oke. Nah, Ustadz, beredar video viral yang mengharukan ada seorang anak laki-laki yang sedang berusaha menghibur ibunya yang sedang sakit. Bukan hanya mengajak bercanda, ia juga sangat telaten mengurus ibunya. Ya. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, anaknya pernah bekerja sebagai direktur sales marketing di sebuah hotel ternama. Ya. Namun demi kesehatan, ibunya ia rela melepas pekerjaannya. Menurutnya, jabatan dan kekayaan bisa dicari kapan saja, namun kesempatan berbakti pada orang tua, khususnya pada ibu, Ya. takkan datang dua kali. Video ini langsung mengundang komentar positif dari netizen. Ya. Banyak yang mendoakan anak masuk surga tanpa hisap. Izin putar videonya, Ustaz. Oh, itu ya. Iya. Langsung aja putar videonya. Kamu sambil ngomong gitu kan? Oh, iya. Mama, Oh, ini. mama mana? Ibunya umur berapa? Mama lucu sekali sih. Tadi terapi mama. Diapain aja terapi mama? Mama diapain aja sayang? Gini dulu, biar nggak sakit, biar nggak pegel. Wah, kok aneh-aneh gimana? Kok aneh-aneh kayak ya kupu-kupu? Iya makan nasi kalau malam ini ya. Nah, jadi Ustadz, Baik. benar nggak Ustadz, orang yang benar-benar tulus ikhlas menjaga dan merawat orang sakit akan dihapus histori dosanya dan mendapat kemuliaan masuk surga tanpa hisab. Menurut Umi gimana? Ya, dapat masuk surga. Gitu ya. Iya. Surganya memang punya Enggak Umi masih ya. enggak. Baik. Begini ya, sobat Share It semuanya yang ada di studio juga. Pertama adalah berbuat kebaikan itu ini menjadi landasan yang utama di dalam agama Islam. Ya, karena Rasulullah SAW itu kan diturunkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi landasan agama Islam itu adalah akhlak yang baik yang tercermin dari perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita melihat ada orang yang merawat orang yang sakit, itu kan perbuatan baik, ya. Apalagi ini seorang anak yang merawat ibunya. Wah, ini udah double-double nih, ya. Anak yang birrul walidain, artinya yang berbakti kepada orang tua, itu saja sudah kemudian jaminannya surga. Apalagi anak yang merawat orang tuanya, ya. Di masa orang tuanya sudah usia lanjut, ya, apalagi ini sedang sakit, itu akan berbalas berlipat-lipat kebaikan dari Allah. Nah, karenanya tepat sekali kalau kita lihat ya, betapa
dengan keikhlasan bapak ini merawat ibunya, insya Allah ya, kalau kita lihat ini pahala kebaikan yang berlipat, dan kalau dibandingkan dengan balasan Allah, tentu balasan yang terbaik adalah balasan surga. Jangankan ini loh, orang sakit aja ya, ini Sobat Syariat ya. Orang mukmin itu mempunyai hak terhadap mukmin yang lainnya. Pertama apa? Kalau ada hajat diundang, dia mempunyai hak untuk didatengin. Jadi kita tuh wajib datang kalau ada orang undang, gitu. Kalau ada orang sakit, dia punya hak untuk apa? Untuk kemudian kita tengok, gitu. Nah, jadi ini hak orang-orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Oh, di situ udah next video. Ya, Ustaz. Kita next video. Video kedua, Ustaz. Beberapa waktu lalu sempat beredar berita viral pengakuan Cika Fasi, salah satu putri almarhum, ya Ustaz. Almarhum Marissa. Meski kepergiannya ibunya masih meninggalkan duka yang mendalam, namun tersisa satu cerita yang mengharukan saat Cika ingin memandikan jenazah ibunya. Cika sempat mencium aroma yang wangi, bahkan setelah dimandikan almarhum terlihat makin cantik. Izin putar ya. Ayo, silakan. Jenazahnya harum, detik-detik anak Marissa Haque mandikan ibunya untuk yang terakhir. Keluarga musisi Ikang Fauzi, Marissa Haque, Ciki Fauzi, dan Bella Fauzi, meninggalnya Marissa Haque masih menyisikan cerita haru bagi putri bungsunya, Ciki Fauzi. Pertama, saat proses memandikan jenazah Marissa, Ciki Fauzi mengatakan saat memandikan jenazah ibunya adalah hal terberat dalam hidupnya. Waktu pemandian itu berat banget sih, aku masih kayak sebelum disabunin, aku cium-cium dulu kulitnya. Dalam proses memandikan jenazah itu, Ciki Fauzi melihat ibunya tampak sangat cantik. Di satu sisi, adik Bella Fauzi itu merasa dunianya runtuh seketika. Namun di sisi lain, Ciki merasa bangga karena ibunya pergi dengan tenang. Ya. Baik Ustaz. Apakah benar jika kita ikut terlibat memandikan jenazah dan tidak menceritakan aib orang yang sudah wafat, maka histori dosa-dosa kita akan dihapus? Gini ya, harus dipahami dulu, hadisnya itu kan man ghazala maitan fakatama alaihi ghafarullahu ya arba'ina marotan. Jadi artinya barang siapa yang memandikan jenazah lalu menutup aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Jadi artinya mengampuni dalam jumlah yang banyak ya, 40 kali itu dalam tanda petik. Nah, ini tuh harus dipahami hadisnya begini. Memandikan jenazah atau mengurus yang namanya jenazah itu kan ini fardu apa? Kifayah. Ya. Jadi artinya kalau seandainya ada orang yang meninggal, wajib kita itu mengurusi jenazahnya. Ya. Untuk seluruh muslim wajib nih. Tapi ketika sudah diwakili oleh beberapa orang, ini artinya fardu kifayah, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, untuk si yang mandiin ini berkelipat-lipat ganda kebaikannya. Karena apa? Karena dia kan mengerjakan menggugurkan semua dosa-dosa kewajiban yang lain gitu. Jadi kan kalau nggak dimandiin dosa nih, atau kalau nggak diurusin jenazah dosa. Nah, karena dia yang kemudian mengurus jenazah, artinya dia mendapatkan pahala dari yang enggak kan? Gitu. Karena kan yang lain digugurkan kewajibannya sama dia. Nah, itu saja itu sudah mendapatkan pahala yang besar. Ya. Yang kedua adalah ini kembali yang tadi ini nih putrinya nih, artinya kan berbakti kepada orang tua, birrul walidain juga gitu. Ini berkali lipat juga. Nah, selain itu menutup aib itu artinya apa? Menutup aib itu artinya kalau ada yang meninggal, kita itu harus membicarakan yang baik-baik gitu. Ya, takziah itu dengan apa? Dengan membicarakan mengenang untuk kebaikan-kebaikan dia. Nggak boleh kita membicarakan keburukannya. Itulah menutup aib. Kalau kamu menutup aib orang padahal kamu tahu nih yang meninggal, nah kamu akan ditutup aibnya sama Allah gitu. Ya. Nah, next video ketiga ya Ustaz. Ya, next. Beberapa waktu lalu beredar sebuah viral, ada seorang laki-laki berusia 50 tahun nekat melakukan perjalanan kaki dari Inggris menuju Mekah untuk menunaikan haji. Selama 11 bulan berjalan kaki, ia telah melewati 9 negara diantaranya Belanda, Jerman, Republik Ceko, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Suriah, dan Yordania. Sambil membawa gerobak, ia hanya bisa menangis terharu saat bisa menginjak kaki di tanah Mekah. Izin ya Ustaz.
ini tuh jalan kaki karena dia nggak punya uang atau memang karena dia pengen jalan kaki? Ini nggak riset ya? Oke. Jadi Ustadz, apakah benar Ustadz ribuan langkah yang dia tempuh tersebut bisa menghapus histori dosa-dosanya sebanyak Sebanyak apa? ini jalan kakinya sebanyak 6.500 km. 6.500, jadi berapa langkah tuh kira-kira? Banyak. Ini tegang banget ya. Tarik napas, Iya. lepas, tarik napas, lepas. Kalau mau bikin kopi dulu sambil Iya. ngopi. Gini, pernah dengar nggak kalau kita ke masjid, ya, wudhu dulu dari rumah, agar supaya apa? Setiap langkahnya itu akan berbuat pahala. Iya, jadi setiap langkah tuh. Jadi kalau misalnya kita ke masjidnya ada 100 langkah ya 100 pahala, ada yang 400 langkah dan lain. Jadi wudhulah di rumah agar supaya nanti setiap langkahnya itu akan kemudian berbalas pahala yang terbaik kan gitu. Nah, ini haji. Haji ini wajib. Ya, kalau kita lihat ada di surah Al-Hajj ya. Ayatnya itu wa'azin finnasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini perintah untuk Nabi Ibrahim ya. Kemudian berserulah untuk semua manusia mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi memang Allah sudah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meminta seluruh manusia itu untuk berhaji dari berbagai penjuru. Jadi ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan segala macam upayanya gitu. Nah, intinya gini, kalau kamu bisa kemudian berhaji dengan naik pesawat aja. Kalau bisa dengan kendaraan lain gitu. Tapi berhaji itu wajib. Karena apa? Karena pernah di zaman Rasulullah SAW, ya ini penting nih Sobat Syar'i. Ada orang yang kemudian berhaji dengan berjalan kaki, padahal dia mampu naik unta. Dia dengan peluh dan semuanya datang, kata Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu melakukan ini padahal kamu mampu ya? Terus dia bilang dia ingin kemudian berpayah-payah agar supaya Allah ridho. Nah, Rasulullah bilang, bukan dengan cara seperti itu untuk mencari ridho Allah. Kalau kamu mampu, dimampukan sama Allah, ya pergilah dengan sesuai kemampuan kamu. Jangan beribadah itu dengan harus bersusah-susah payah gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya ini dalam rangka memang dia nggak punya uang dan lain-lain ya, atau dengan karena suka ada orang yang adventurer gitu, ya itu silahkan gitu ya. Tapi intinya jangan mengambil jalan yang sulit jika seandainya Allah telah memberikan jalan yang mudah gitu. Ya, ini ya ke situ. Tapi insya Allah kalau misalnya pertanyaannya surga ya nggak ada balasan lain ya laisalahu untuk membalas yang namanya haji yang mabrur gitu. Jadi haji mabrur itu balasannya hanya surga. Ya, Ustaz. Nah, izin ke video keempat Ustaz. Beberapa waktu lalu beredar video viral seorang pelaku pembunuh di Banjarnegara yang menyesali perbuatannya dan ingin minta maaf pada keluarga korban. Pelaku telah menghilangkan 12 nyawa dengan cara memberi minuman yang sudah dicampur racun. Diketahui pelaku adalah dukun pengganda uang. Beberapa korban menurut hasil dari penggandaan uang. Namun tak kunjung terrealisasi, mereka kesal terus-menerus ditagih. Pelaku akhirnya membunuh korban dengan cara yang sadis. Izin Ustaz. Serem lihat pembunuh mah. Dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah kini mengaku menyesal usai membunuh para korbannya. Tohari atau Mbah Slamet, dukun pengganda uang tersebut sampai saat ini sudah membunuh sebanyak 12 orang korbannya. Mbah Slamet merampas nyawa korbannya dengan cara meminta mereka untuk meminum minuman beracun. Semua korban tidak mengetahui bahwa minuman tersebut telah diberi racun. Usai menenggak minuman itu,
Dan selang 5 menit, semua korban akhirnya meninggal dunia. Dan setelah memastikan korban tewas, tersangka lantas mengubur jenazah korban. Dilansir dari kompas.com pada Jumat 7 April, Slamet mengaku dalam melakukan orang yang sudah menyesal melakukan pembunuhan bisa dihapus histori dosanya oleh Allah. Jadi begini, konsepsinya ya, bahwa rahmat Allah itu mendahului murkanya. Ya, jadi pintu tobat Allah itu terbuka sebelum ajal sampai ke kerongkongan, kan begitu ya. Tapi bukan artinya orang itu bisa membunuh 12 kemudian tenang aja nanti tinggal tobat, bukan begitu. Karena intinya otoritas ya yang bisa memberikan tobat itu hanya Allah. Jadi ya terserah Allah itu apakah bisa atau mau mengampuni orang tersebut atau enggak. Itu terlihat dari apa? Ketika orang itu apakah tobatan nasuha atau tobat yang sesungguh-sungguhnya atau enggak. Tapi kalau dalilnya ya, jadi kul ya ibadiya alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, ini di sini aja udah ditegesin nih. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya. Jadi kul, katakan ya ibadiyah, hamba-hambaku ya yang alladzina asrafu ala anfusihim. Dia udah melampaui batas terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah gitu. Jadi la taqnatu min rahmatillah, ya. Inna Allaha yaghfiru al-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semua, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu sebetulnya untuk dosa-dosa yang sudah melampaui batas pun kalau seandainya orang itu mau bertobat sesungguh-sungguhnya, Allah tadi menjanjikan bisa menerima, mengampuni. Tetapi ya bergantung orang tersebut. Apakah dia tobatnya tobat sungguh-sungguh atau sekarang tobat besok kumat lagi, nah itu jadi masalah gitu. Ya, baiklah. Nah, ini kan waktunya udah selesai. Kamu mau closing apa saya yang closing? Baik, Sobat Syariat, ya doakan barista kita supaya tenang, ya tidak kemudian tegang di segmen berikutnya karena insya Allah saya akan dikasih kopi ya. Dan Sobat Syariat jangan kemana-mana, kita ngopi bareng dengan saya di Syariat. Alhamdulillah Sobat Syariat, kita masuk ke segmen pertanyaan dari netizen ya. Ini pertanyaan antum semuanya nih. Ya makanya coba kita simak pertanyaannya seperti apa. Ustadz, saya punya teman dekat yang menipu saya hingga mencapai 15 miliar rupiah. Waduh, kaya banget antum ini 15 miliar rupiah ya. Innalillahi. Awalnya teman saya menawarkan sebuah investasi yang cukup menggiurkan keuntungannya. Merasa yakin dengan investasi tersebut, saya menguras seluruh tabungan. Tabungannya 15 miliar, Allah. Agar bisa secepatnya mendapatkan keuntungan. Naasnya, impian saya pupus. Teman dekat saya membawa kabur seluruh tabungan saya. Dan hingga saat ini teman saya masih dalam pencarian polisi. Saya pernah membaca sebuah artikel, katanya mengikhlaskan uang atau harta yang hilang, histori dosanya akan dihapus. Nah ini karena judulnya kan menghapus histori dosa ya. Bagaimana cara mengikhlaskan uang dan harta yang hilang? Pasalnya uang yang harus diikhlaskan jumlahnya cukup besar. Jangankan 15 miliar ya. Sesuatu yang kita rasa penting ya, yang betul-betul sangat betul-betul kita menggantungkan gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu, misalnya juga kendaraan ya, nggak sampai 15 miliar kan kendaraan yang yang kita pakai sehari-hari tiba-tiba hilang, itu juga kan nyesek banget ya. Nah artinya begini, kan kalau ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Jadi hai orang yang beriman, mohonlah
pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara bersabar dan sholat. Nah, sobaro itu artinya menahan segala sesuatu yang akan muncul dengan buruk dari diri kita. Jadi kalau munculnya reaksinya, dampaknya buruk, ya itu harus kita tahan. Nah, itulah sabar. Jadi ketika ada kita ditipu, ya naudzubillah min dzalik, kemudian mendapatkan musibah atau apapun, kita harus kemudian menyelesaikan itu, ya. Jadi harus solutif. Misalnya kalau ini ditipu, ya harus tetap mengejar penipunya dengan melaporkan ke yang berwenang gitu ya, terus kemudian berupaya agar supaya hak kita bisa kembali gitu. Itu terus diupayakan. Tetapi sobaro, sabarnya itu apa artinya? Sabarnya ya artinya menahan diri agar supaya tidak menjadi sesuatu yang buruk. Misalnya gini, misalnya sedih yang berkelanjutan berlarut-larut sampai akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Marah yang kemudian tanpa alasan yang akhirnya karena dia sudah ditipu 15 miliar, dia jadi singa yang mengerikan di rumahnya misalnya. Jadi semua dimarahin gitu ya, padahal nggak salah apa-apa gitu. Nah itu kan dampak buruk. Nah itulah sabar tuh di situ. Nah inti itu yang bisa membuat ketika bagaimana caranya dengan sabar bisa jadi ikhlas. Sobaro dan kemudian sholat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Jadi sholat ini doa. Memohon kepada Allah. Dengan memohon kepada Allah, ya Allah itu anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah itu akan menurunkan ketenangan ke dalam kolbunya orang-orang yang beriman. Jadi ingat loh bahwa itu juga titipan Allah. Ya. Ketika ini tiba-tiba hilang, kita memohon yang terbaik kepada Allah. Karena ini memang titipan Allah. Dengan cara memahami bahwa oh ini bukan punya kita sebetulnya. Itu bisa muncul keikhlasan. Jadi dengan sabar dan sholat dan memahami konsepsinya, insya Allah kita bisa ikhlas. Nah kalau di dalam diri kita udah ikhlas, udah sabar, tetapi bukan artinya ya udah diamin aja, bukan. Tetapi artinya terus mengupayakan bagaimana yang 15 miliar itu atau sesuatu yang ditipu dari kita yang hilang itu bisa kemudian kembali. Tapi kalaupun tidak, kita sudah serahkan kepada Allah. Syukuran ya, makasih. Sudah diserahkan kepada Allah, kita memohon gantinya yang lebih baik. Itu caranya, ya? Paham ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Beberapa waktu lalu, saya pernah menonton video viral. Ada seorang polisi dengan kendaraan roda 4 tengah melakukan patroli di jalanan. Kemudian mengamati ada bapak-bapak yang sudah berjalan kaki cukup jauh dan lama. Merasa iba, polisi tersebut langsung menghentikan mobilnya dan menawarkan untuk diantar ke tempat tujuan. Sepanjang perjalanan si bapak bercerita bahwa ia tidak memiliki kendaraan sehingga setiap harinya ia harus menempuh perjalanan kaki selama kurang lebih 3 jam. Ternyata si bapak kesehariannya hanyalah seorang juru parkir dengan penghasilan yang tak tentu. Ketika polisi tersebut menawarkan sarapan, bapak itu langsung menangis karena ia memang sedang menahan lapar. Ya, demi keluarga, bapak tersebut lebih mengutamakan makanan anak istrinya dibanding dirinya sendiri. Ini menyedihkan juga yang memprihatinkan. Ustadz, benarkah ketika seseorang yang ulet bekerja dalam mencari nafkah untuk keluarga akan mendapatkan keistimewaan dihapus histori dosa-dosanya? Nih, sobat share it ya, apalagi untuk yang ikhwan. Ini dengar. Ada hadis ya, Rasulullah SAW menyampaikan gini. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan ibadah-ibadah, dengan zikir-zikir dan lain-lain. Ada. Yang dosa itu hanya bisa dihapus dengan dia bekerja keras yang tidak ada hasilnya. Jadi ketika antum bekerja keras di luar sana, berpeluh, berkeringat, ya, tapi terus kemudian belum ada hasilnya, sabar. Insya Allah itulah mekanisme Allah menggugurkan dosa-dosa antum semua. Gitu. Seringkali kita nggak paham bahwa ya Allah, kita kan nggak mengerjakan yang lain-lain, yang haram-haram, kita kan yang halal yang kita kerjain. Kenapa kok tidak berhasil? Kenapa kok Allah tidak membuka pintu rezeki? Bukan seperti itu.
Allah hanya memindahkan bentuk rizkinya. Yang kita tadinya harapkan itu bentuk rizki berupa materi dan lain-lain, Allah berikan rizki yang lebih besar lagi. Apa itu? Menggugurkan seluruh kesalahannya, menggugurkan dosa-dosanya, bahkan meningkatkan adzamu darajatan inallah, meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Nah, karenanya jangan kecil hati, jangan patah hati, ya. Teruslah bersemangat bekerja keras dan insya Allah Allah akan mendatangkan, ya, min haitsu la yahtasib, rizki dari arah yang antum gak duga-duga. Itu ya. Jadi harus dipahami bahwa ketika seseorang bekerja keras di jalan yang halal dan thayyiban, tapi belum mendapatkan hasil, insya Allah itu salah satu mekanisme Allah menggugurkan dosa-dosanya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, saya punya sepupu yang lagi semangatnya sholat tahajud. Bagus. Tapi giliran sholat subuh dia malah kesiangan. Kita semua tahu sholat subuh termasuk sholat wajib. Namun sholat sunnah tahajud juga mempunyai banyak fadilah. Di mana salah satunya bisa menghapus histori dosa kita. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa tetap mendapat fadilah sholat sunnah tanpa harus mengabaikan kewajiban sholat fardu? Ya ini memang harus dipahami. Ini makanya man aroda dunya falehi bil ilmi, man arodal akhirat falehi bil ilmi, man aroda huna falehi bil ilmi. Ini kalau kamu mau dunia itu ada ilmunya, kalau mau akhirat ada ilmunya, kalau mau dua-duanya juga ada ilmunya. Gini, ketika kita ingin dihapus atau tadi ya histori dosanya itu dihapuskan, kita mengejar tahajud. Padahal kalau kita lihat ya, mana yang lebih utama menghapus dosa-dosa, sholat wajib apa sholat sunnah? Ya tentu yang wajib, karena kalau yang wajib itu kalau tidak dikerjakan menimbulkan dosa lagi yang baru. Kalau yang sunnah ketika dikerjakan, ya, dia mendapatkan pahala. Ketika tidak dikerjakan tidak masalah. Jadi kalau dalam segi prioritas, tentu yang harus diprioritaskan adalah sholat subuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahajud, bisa juga sholat subuh? Begini, tahajudnya diakhirkan ke dekat-dekat subuh, gitu caranya. Iya, sepertiga malam itu kan panjang, ya. Kalau sholat subuh itu azannya jam 4 sekian, ya, jam 4.05, jam 4.10 misalnya ya. Tapi jam 4, ya kita bangun jam 3. Jam 3 kan yang namanya tahajud juga bisa setengah jam, ya kan? Jadi tidak perlu dari jam 1, tidak perlu jadi dari jam 2 misalnya, nggak perlu. Jam 3 bangun, berwudu, bersiap-siap, kemudian sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh, ya. Dan insya Allah jadi ketika itu bisa dijalankan, strateginya dapat dua-duanya. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ya, Ustadz, saya pernah sholat berjamaah di sebuah masjid. Saat sujud, imamnya dengan sengaja memperpanjang sujud di rakaat terakhir guna memberi kesempatan pada jamaah untuk berdoa secara khusyuk. Namun bagi sebagian jamaah yang sudah berumur, hal ini jelas memberatkan. Apa benar jika kita sujud lebih lama maka Allah akan segera menghapus histori dosa kita? Begini. Ini bukan perkara sujudnya lama atau tidak. Tetapi kenapa sujud itu di sujud akhir ya, itu lebih panjang daripada sujud-sujud sebelumnya. Di sujud sebelum di rakaat sebelumnya. Begini, karena di sujud tempat doa itu di sujud terakhir dan di tahiyat akhir. Ya, setelah tahiyat akhir ada doa. Kita bisa berdoa apa aja. Atau di sujud di akhir kita bisa doa apa saja. Tetapi ingat, itu untuk sholat munfarid atau sholat sendirian. Apalagi kita ini kan jadi imam. Ketika kita sholat sujud, ketika kita sujud di sujud terakhir ya, rakaat terakhir,
Terus kemudian kita berdoa lama, kasihan nanti makmumnya. Kita nggak boleh memberatkan. Nah karenanya nanti saja kita doanya itu di sholat sunnah kita. Jangan di sholat wajib atau di sholat yang kita menjadi imam. Nah, itu akan memberatkan jika ada anak-anak atau usia lanjut di belakang. Gitu. Kan anak-anak juga nggak bisa tahan ya kalau sujud terlalu lama. Gitu. Nah, karenanya ingat bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang kemudian sholat Jumat ya bukan membaca ayat yang terlalu panjang gitu. Jadi ketika sholat-sholat yang kemudian ada makmum di belakangnya yang sudah lanjut usia atau masih anak-anak, itu harus kemudian kita sebagai imam harus memahami. Ini sholat juga Rasulullah SAW pernah mencontohkan ya ketika ada seorang anak yang menangis, Rasul itu mempercepat sholatnya. Ya, ketika beliau jadi imam. Jadi ditanya sama sahabat, kenapa Rasul kok sholatnya seperti buru-buru? Karena Rasulullah itu ingin mempercepat semua sholatnya karena ada seorang anak yang menangis karena ibunya yang sedang masuk menjadi makmum. Nah ini kan sebuah contoh yang begitu luar biasa ya. Padahal Rasulullah SAW sendiri kalau sholat sunnah ya pernah Ibnu Abbas radhiyallahu an itu ikut bermakmum. Itu ketika tahajud Rasulullah itu rakaat pertamanya Al-Baqarah, rakaat keduanya An-Nisa, kebayang nggak 7 surat yang panjang. Jadi artinya kita sholat-sholat yang dengan doa-doa yang panjang, surat-surat yang panjang itu jika seandainya kondisinya memungkinkan. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya yang pendek-pendek saja. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah ya pertanyaan-pertanyaan netizen. Karenanya jika seandainya nanti juga sobat-sobat saya ingin bertanya, bisa tuh ya sampaikan di @mnc.muslimtv. Ya, menarik sekali, jangan kemana-mana, tetap bersama Share It.